Seringkali kita mendengar tips dan trik psikologi di media sosial, seperti 10 detik untuk membaca pikiran seseorang, atau cara mengatasi stres dalam hitungan detik. Hal tersebut langsung menarik perhatian kita. Siapa yang tidak mau solusi cepat untuk masalah sehari-hari, kan? Tapi, apakah itu benar-benar ilmiah? Faktanya, psikologi adalah bidang yang kompleks. Memahami perilaku manusia atau mengelola emosi seperti stres memerlukan lebih dari sekedar trik cepat. Mari kita ungkap kebenaran di balik tips dan trik psikologi populer yang beredar. Apakah ini fakta atau hanya mitos? Kita mulai dengan salah satu yang paling terkenal, mengetahui seseorang berbohong dengan melihat gerakan matanya. Katanya, jika seseorang melihat ke kiri saat berbicara, mereka sedang mengarang cerita. Sound smart, right? Namun, penelitian ilmiah menunjukkan bahwa ini tidak akurat. Tidak ada bukti yang kuat menunjukkan bahwa arah mata seseorang dapat memprediksi kebohongan. Faktanya, penelitian besar seperti yang dilakukan oleh De Paulo et al. Pada tahun 2003 menemukan bahwa isyarat nonverbal termasuk gerakan mata sebagian besar tidak dapat diandalkan dalam mendeteksi kebohongan. Sekitar 35 isyarat nonverbal yang dianalisis, 71% tidak menunjukkan hubungan dengan kebohongan, dan isyarat nonverbal yang tersisa hanya memiliki efek yang kecil. Sebaliknya, isyarat verbal lebih menjanjikan dalam mendeteksi kebohongan dibandingkan dengan isyarat nonverbal. Pernahkah kamu mendengar ungkapan bahwa ketika kita memimpikan seseorang, berarti mereka sedang merindukan kita? Sampai saat ini, mimpi dipandang sebagai proses mental yang terjadi pada ranah individu. Dengan kata lain, mimpi bukanlah cerminan dari proses mental orang lain, melainkan sebuah fenomena yang sepenuhnya terjadi di dalam diri kita sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Solomonova dan koleganya pada tahun 2021 menjelaskan bahwa konten mimpi lebih sering dianggap sebagai cara untuk memahami pengalaman individu, terutama terkait kesehatan mental dan tingkat stres yang mereka alami. Saat seseorang mengalami perubahan besar dalam hidup atau melalui periode stres yang tinggi, mimpi buruk atau mimpi aneh lebih sering terjadi. Mimpi ini bisa saja meningkat selama masa-masa tersebut dan bahkan berpotensi menjadi indikator masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Jadi, apa itu mimpi? Isi mimpi lebih mungkin untuk mencerminkan elemen-elemen kehidupan sehari-hari atau hal-hal yang baru saja kita alami atau kita pikirkan. Mimpi juga mengintegrasikan informasi baru ke dalam memori yang sudah ada secara kreatif. Dan mimpi merespon secara khusus terhadap masalah yang sedang kita hadapi atau peristiwa yang memiliki makna emosional yang kuat. Dengan kata lain, mimpi adalah respon yang unik dari diri kita terhadap apa yang sedang kita alami dan bukan cerminan dari pikiran atau perasaan orang lain terhadap kita. Apakah kamu pernah mendengar anggapan bahwa mahasiswa psikologi bisa membaca kepribadian orang hanya dalam hitungan detik?
Apakah ini benar? Jawabannya adalah mitos. Kepribadian seseorang sangatlah kompleks dan tidak bisa diukur hanya dalam melihat sekilas. Mahasiswa psikologi mempelajari berbagai teori dan menggunakan metode ilmiah seperti wawancara dan tes psikologi yang akurat untuk memahami sebuah kepribadian. Ini bukanlah tentang tebakan cepat atau baca wajah. Halo effect bisa saja muncul ketika kita menarik kesimpulan hanya dari karakteristik yang kita generalisasi. Halo effect adalah efek atau bias yang muncul dari kesan pertama saat melihat atau bertemu seseorang. Halo effect merupakan kondisi bias yang terjadi apabila kesan menyeluruh akan seseorang atau sesuatu didapat dari mengeneralisir salah satu dari karakteristiknya. Menilai kepribadian dalam beberapa detik itu seperti mencoba memahami isi buku hanya dari sampulnya. Sampul tersebut hanya memberikan gambaran kecil, tapi pasti banyak yang terlewat. Jadi, anggapan bahwa mahasiswa psikologi bisa membaca kepribadian dengan cepat hanyalah mitos.